Ini yang muslim yang dapat zakat, kalau orang kafir makan nggak ada hukumnya. Jadi diperangi oleh neraka. Allah Taala angin di amas atau al-qadr dengan gerimis tetesan hujan kira. Jadi ditahan tuh orang berangkat. Rawu atau warone angin di abbas. Hadis ke-569 khamsu salawatin ibtaradahunna Allahu azza wa jalla man asana wudu'ahunna wa shallahunna liwaqtihinna wa tamma ruku'ahunna wa sujudahunna usu'ahunna kana lahu Allahi ahdun ayyakfira lahu wa man lam yaf'al falaysa lahu Allahi ahdun insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabahu. Rawahul Baihaqi an ibadah bin Sa'id. Khamsu salawatin 5 salat ibtaradahun Allah azza wa jalla yang Allah wajibkan salat itu. Allah telah wajibkan salat itu. Jadi ibtaradahunna azza wa jalla yang Allah wajibkan mengerjakannya salat itu. Man asana wudu'ahunna, siapa yang bagus wudunya, memperbagus wudunya. Wa shallahunna, dan sholatnya liwaqtihinna, pada waktunya. Ya, ini pada awal waktunya. Jadi siapa yang bagus membaguskan wudunya dan sholatnya liwaqtihinna, pada waktunya. Ya, kalau Rasulullah langsung kan kalau orang mengerjakan waktu sholat awal waktu ridwanullah, dapat keridhaan Allah. Jadi setiap kita sholat pada awal waktu, lalu Allah meridhai kita. Bagaimana sholatnya tuh? Setelah yang bagus, wa tamma ruku'ahunna, dan menyempurnakan rukunya. Dia udah jelasin selain terus dulu. Terus saya baca doa, ini mas wa'abil azim wa bihamdi minimal. Kalau semua bihamdi harus benar-benar, jangan masih belum lempeng dulunya. Itu harus begini. Jadi wa tamma ruku'ahu, dan dia sempurnakan rukunya. Yang begini nih. Ini jangan begini, juga jangan begitu. Itu ya. Saya mencari keluar dia tidak jatuh. Itu watang merubah rukunya. Wa sujudahunna, dan sujudnya. Jadi kita sujud, ini jatuh bukan benar-benar ini, jangan hanya macam ini nih. Tingkasan ini. Atau kita pakai sorban, jangan sorbannya lepak begini kepala kita sini. Nggak boleh. Pakai sorban ini. Sebenarnya panjang nih. Sengaja ya. Kita buka. Bawa begini. Rukunya sempurna. Tanya Allah wa hamidah, sujud, tasbih, naik sholat nih. Ini jangan begini, tidak boleh. Jadi harusnya begitu tuh. Pokoknya jangan dinaikkan, pokoknya jangan di sini. Nah ini jangan. Kenapa ini tidak boleh? Sebab ketika kita bangun, ini ngikut. Boleh tuh. Jadi saja saja kan mau saja kan. Jadi kalau ini kita pakai, ini kan pendek nih. Kita sujud, jangan di sini. Orang rumah itu bilangin tuh, ibu-ibu jangan berenang sujud. Juga kan gitu ya.
Jangan menjadi di tengah, nggak boleh. Kan ukurnya ke bawah ke atas, ya. Kecuali kalau memang panjang banget nih korbannya, begini. Ini kan saya buka, bawah. Tuh nggak bisa, nggak bisa kan? Ya. 5 meter. Kalau sajadah kan yang bawah, kali ke bawah nggak bisa prosedurnya. Wah khusyukuna, kalau khusyuknya semuanya perlu khusyuk. Karena lahu Allah ya'bud, adalah yang memperoleh kepada Allah akan janji. Jadi dia memperoleh dari Allah. Apa janjinya? Ayat firlahu, bahwa mengampuni baginya. Jadi kalau kita sembahyang dari dulunya benar, rukunya benar, sujudnya benar, khusyuknya benar, maka kita dapat janji dari Allah. Apa janjinya? Ayat firlahu, bahwa ia mengampuni orang yang sembahyang. Kalau kita sembahyang sesuai dengan apa yang kata hadis ini, setiap kita sembahyang, apa namanya, dosa kita diampuni. Dalam hadis lain mungkin pernah tulisan sendiri. Salat itu diumpamakan sungai yang ada di rumah kita. Airnya jernih bening, tiap hari kita mandi terus 5 kali. Mandi 5 kali. Kira-kira kalau mandi 5 kali bersih ke badan kita? Bersih kan? 5 kali mandi. Kita kan paling banyak 2 kali 3 kali ya. Pagi sore kalau kerja pagi itu kalau berangkat pulang kerja mandi ke sore. Ini 5 kali mandi, AFB atau lagi ketinggalan nggak tuannya kotorannya nggak ada. Belum juga sholat. Nah, setiap sholat istirahat lagi kita sholat, dosa kita diampuni. Dosa apa nih? Dosa kecil tapi ya. Kalau dosa besar perlu tahu taubat. Astagfirullahaladzim, ya taubat tuh. Astagfirullahaladzim, wa tubilai, ya taubat. Ambil kita baca 1000 kali astagfirullahaladzim, kalau nggak niat taubat nggak jadi. Jadi segala dosa-dosa yang kita lakukan itu diampuni, ya. Wa man lam yaf'al, dan siapa yang tidak melakukannya, artinya wudunya tadi sembarangan, kita saja wudu. Balai salahu Allah agung, maka tidak ada baginya terhadap janji. Jadi nggak ada janji apa dia? Apa janji Allah? Siapa yang sholatnya benar, wudunya benar, masuk dimaafin dosanya. Tapi kalau orang yang wudunya nggak benar, sholatnya nggak benar, maka dia nggak ada janji dari Allah, nggak memperoleh janji dari Allah. Maka baginya tidak ada janji kepada Allah. Insya'a wa faralahu. Jika Allah mau, jika Allah suka, Allah ampuni. Wa faralahu, Allah ampuni dia. Wa insya'a, dan jika Allah mau atau jika Allah suka, azzabahu, Allah siksa dia. Jadi tergantung Allah dan pokoknya. Orang selain main-main, terus tergantung Allah apa mau diampuni, apa mau disiksa. Ini kita sedikit maunya. Nah, jadi saudara wudhu nih. Jadi kalau kita punya tangan, tambahin di mulut, jangan begini wudhunya. Jadi ketika kebasuh muka nih, wudhunya ya, kebasuh muka, ini kita bukalah biar jelas. Jadi kalau punya cincin, lepas dulu. Soalnya kalau longgar diputar aja, kalau longgar diputar. Kalau kenceng buka. Bukan pula saya ditebakin sama guru saya. Apa dah? Kalau kenceng wajib dibuka. Kalau kendor sunnah. Kalau kenceng wajib dibuka. Kalau kendor
cuma dibayang-bayangin doang, ya cincin maksudnya. Ya, jadi kalau kita basuh muka, kita akan tangan nih, air bocor, nah gitu-gitu. Nah, kumur-kumur, sebaiknya kumur air dari sini, ambil sini dulu. Nah, ambil sedikit pakai mulut ini, coba pakai itu, jangan pisah. Bayangkan kita saya, kumur lain, ini bagusnya, air di keran, tapi ini sudah sampai masuk. Tadi kemarin namanya istinsaq namanya, ya, keluarin sampai perasa namanya. Ambil rasa itu biasanya untuk mengobatin pilek. Coba dah, biar orang pilek mau salin insaq dah. Wudhu ini bener, sudah keluarin. Begitu kumur-kumur. Nambah semuka. Jadi air yang dari keran, katakan begini nih. Kalau muka ini harus digituin bukan begini. Bukan, tapi ini ada angin. Nah, lihat ya. Nah, ini kemarin. Nah, kemarin geratin. Ini untuk kemarin. Ini kuping kemarin. Jadi bukan ini terus ya, itu buka cara basuh sampai kemarin belakang telinga, ya, cara basuh muka dulunya. Kalau tangan juga sama, dari keran bukan begini, air dari keran, gitu. Terus lagi 3 kali. Walaupun sekali kalau yang mau rata, udah cukup. Lalu waktunya sempit, kita lagi buru-buru. Maka kalau lagi kita haji, waduh, kalau haji itu orang kan bukannya lagi ratusan, jutaan. Itu semuanya ngantri, wudhu, mandi, buang air, Pak. Jadi kita wudhu kalau pakai 3 kali kelamaan, kasihan orang. Kalian keramik dikirim selama kali gede. Jadi air, ya, tumpahin kemarin. Udah. Kalau agak rata, kita gitu, pulang aja gitu, sampai rata. Kalau udah rata ya udah. Ntar yang kiri juga, tumpahin, jatuhin. Bukan begini airnya. Jadi tangan, gitu ya. Terus, ya. Itu begitu cara tangan begitu gitu tuh. Kalau kaki udah gampang dah. Kalau kepala sunnahnya begini. Terus lagi. Kalau itu kalau sapi kan cukup begini aja nih. Kalau begini sunnah nih. Terus lagi. Sunnah. Jadi kalau Allah mau, silakan. Khamsun salawat ibtadarahunna Allah Azza wa Jalla. Ada 5 sholat yang Allah wajibkan mengerjakannya. Man asana wudu'ahunna, siapa yang bagus memperbagus wudunya, wa shallahunna, sholatnya yang baik, liwaktihinna, pada waktunya, wa tamma ruku'ahunna, dan menyempurnakan ruku'nya, wa sujudahunna, dan sujudnya, wa khusyu'unna, dan khusyuknya. Jadi kalau khusyuk ini minimal atau kapan khusyuk? Asyhadu an la ilaha illallah, minimal banget tuh. Allah minimal. Untungnya rukun niat ini nggak termasuk khusyuk, nggak termasuk rukun. Kalau rukun, wajib kita dari sempurna banget. Kadang-kadang kan begini, sebelum salat kayak apa-apa, duduk saya duduk. Allah, sekarang itu macam-macam, kalau kita turutin, ingat lama-lama. Jangan ngasih kita dulu ingat. Nah, usahakan jangan sampai diikutin tuh
Usahakan makanya sebaiknya dalam surat itu surat yang kita baca surat yang kita tahu artinya. Al-Fatihah usahakan tahu artinya. Jadi ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, hati kita segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian maha. Ar-Rahmanir Rahim, dia Maha Pengasih dari Maha Penyayang. Hati kita ngomong gitu tuh. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari kiamat, hari agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ketika lisan kita membaca, hati kita hanya kepadamu kami menyembah dan Allah, padamu kami mohon pertolongan. Jadi khusus dalam sholatnya. Nah, usahakan kita ketika asyhadu an la ilaha illallah harus khusus banget. Ini mantap. Jadi kana lahu awa'abun adalah baginya memperoleh janji Allah. Apa janjinya? Ayyafirallahu, bahwa Allah mengampuni dosanya. Wa malam ya'mal, wa malam ya'mal, dan siapa yang tidak melakukan tadi artinya tidak, wudunya tidak bagus, sholatnya tidak bagus, rukunya tidak bagus, sujudnya tidak bagus, usulnya apalagi. Falaisa lahu al-amru, maka tidak ada baginya apa tidak dia memperoleh kepada Allah itu akan janjinya. Insya kalau Allah mau, wa falahu, diampuni baginya bagi orang yang tadi sholatnya tidak benar tuh. Wa insya jika Allah mau, azab dia siksa dia, terserah Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang mana nih? Yang pertama ya, yang dapat janji dari Allah. Hari ke-570 khamsus shalawatin katabahunna Allahu ala ibad. Kalau tadi hampir sama dengan kalau tadi pakai ibtadalahunna, kali ini pakai katabahunna ala ibad, dijelasin kepada hambanya. Khamsus shalawatin katabahunna Allahu ala ibad. Ada 5 salat fardu katabahunna yang Allah fardukan ala ibadi kepada hamba-hambanya. Kita itu maksudnya. Paman ja'a bihinna, maka siapa yang ja'a datang tadi melaksanakan. Paman ja'a bihinna, dan maka siapa yang melaksanakan sholat yang 5 waktu, walam yudok, dan dia tidak walam yudoyi, ada ya sih. Walam yudoyi, dan dia tidak meninggalkannya atau tidak menyia-nyiakannya. Jadi siapa yang melakukannya, walam yudoyi huna, dan tidak menyia-nyiakannya, saya sedikit pun istighfaran bihaqihin, dan tidak pula meremehkan, menganggap enteng sembahyang gitu ya. Tapi kalau ngatar gini, sembahyang kan nomor 2, ada yang begitu ya. Kalau yang lagi bahasa persiapan kalau aja kan dianggap sembahyang nomor 2, maksudnya ada di kapan atau begitu. Sembahyang kan nomor 2, nomor 2 dari mana? Dari hukum Islam. Itu nggak apa-apa sih. Tapi kalau kata sembahyang nomor 2, itu namanya istighfar, namanya itu anggap remeh. Ada belakangan namanya istighfar, biasa begitu tuh. Kalau yang tadi kan awal waktu. Jadi orang yang melaksanakannya dan tidak menyanyiakannya sholat itu pada waktunya, dia juga tidak istighfar hati dan tidak anggap ringan akan kewajibannya. Karena indallah ampun adalah baginya memperoleh di sisi Allah akan satu janji ada dari Allah. Apa janjinya? Kalau tadi kan dimaafin, ini lain. Ayyul khilaful jannah, dimasukin surga. Ayyul khilaful jannah, bahwa Allah akan masukkannya ke surga. Jadi orang yang selainnya benar, dia tidak
sia-siakan dan dia tidak remeh, bayar khusyuk akan didapat janji Allah akan dimasukkan ke surga. Omalam yati bihinna, dan siapa yang tidak lakukannya artinya semayangnya sengaja tinggal, ya, dianggap remeh. Falaysa lahu indallahi ahdun, maka tidak lagi yang memperoleh di sisi Allah akan satu janji. Insa'an azamahu, kalau Allah mau azamahu, dia siksa. Wa insa'an, dan jika Allah mau adkhalahul jannah, dia akan masukkan ke surga. Mudah-mudahan kita yang termasuk yang kedua nih, dimasukkan surga. Yang tadi kan dimaafin, kalau ini jelas yang masuk surga. Dan jelas orang dimaafin yang masuk surga ini, dan bilang dimaafin ini, makanya masuk surga berarti udah dimaafin. Itu. Ya. Rawahu Ibnu Majah an Ubadah bin Somit. Hadis ke-571. Khamsu layalin la turaddu fihinna, khamsu layalin la turaddu fihinna da'watu, ada 5 malam la turaddu fihinna ad-da'watu, yang tidak ditolak pada malam-malam itu segala doa. Di doa pada ada 5 malam yang tidak ditolak. Apa jadi? Khamsu layalin, ada 5 malam la turaddu fihinna doa, tidaklah ditolak pada malam itu doa. Yang pertama, awalu lailatin min Rajab. Nah, malam pertama bulan Rajab. Tanggal 1 malamnya kita apa, zikir kan? Kan doa mohon keselamatan, ya. Apa aja doanya. Wailatu nisfi Sya'ban, dan malam itu tanggal berapa? Tanggal 15, ya. So bacanya apa aja boleh, nggak boleh yasin, ya. Yang penting zikir, ya. Wailatu nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. 2, ya. Wailatul Jumu'ah, nah ini malam Jumat. Malam Jumat tuh bahkan disunahkan tuh kalian warga kudu sebadan. Nah, apa itu sunnah tuh? Sunnah. Ya, tiap malam Jumat, kalau malam lain juga ya malam Jumat kudu. Nah, gitu. Kenapa kudu? Maksudnya ketika dia sholat Jumat, kalau dia ketemu perempuan cantik, assalamualaikum semalam di rumah begitu, itu kan. Udah punya itu semalam, udah rasain, kita begitu. Jadi sunnah itu maksudnya supaya kalau kita ketemu perempuan, kita tak ada lagi tentang kehidupan dia yang semalam. Sunnah tuh malam. Jadi mulailah ke Jumat 3 lagi, ya. Yang keempat, Lailatul Fitri, malam Idul Fitri, tanggal 1 Syawal. Takbiran kita, ya. Kalau dulu kita takbiran itu pada begadang orang tua, tapi begadangnya bukan ngawur, ya zikir takbiran. Kalau dulu saya masih ingat zikir, bukan duduk doang, duduk mah. Itu mah ada aja. Yang penting zikirnya. Apalagi walailatul nahri, dan hari nahar, hari raya Idul Adha, hari nahar. Jangan salah nih, kalau nahrun pakai h sungai, kalau nahar pakai h kecil kurban. Jadi 5 nih. Yang pertama adalah yang doa nggak ditolak, khamsul layalin la turaddu fihinna ad-da'watu, ada 5 malam yang tidak ditolak pada malam-malam itu
ada waktu doa. Yang pertama awwalu lailatin min Rajab. Malam pertama bulan Rajab. Tanggal 1 maksudnya, malamnya. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, dan ada malam pertengahan bulan Sya'ban, nisfi pertengahan. Bukan itu kan buku. Wa lailatul Jum'ati, dan malam Jumat. Habis maghrib dah, baik. Wailatul Fitri, dan malam Idul Fitri hari raya Syawal tanggal 1. Wailatul Nahri, dan malam apa namanya 10. Wal badar takbiran bulan haji. Namanya Lailatul Nahar namanya. Ya, 5 tuh. Jangan sampai bertanda kerja itu imam ini memang gampang nih, murah. Tapi ongkos. Ada ongkos nih, dari pakai ongkos ini nggak ada. Rawahu Ibnu Asakir an Abi Umamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Abi Umamah. Hadis ke-573. Khamsun minad dawabi kulluhunna fasikun. Ada 5 macam hewan yang kesemuanya itu fasikun, jahat. Kalau fasikun di sini dia jahat, binatang. Dan boleh dibunuh. Yang pertama, al-ghurabu. Apa ghurabu? Gaok. Gaok. Entah, kalau bahasa Indonesianya. Kalau lam, kalau ada lam gaok. Kalau gaok itu lebih hangat daripada lam. Beda lagi gaok. Yang seperti apa? Yang ngajarin si Habib Guru kan diajarin gaok. Lah belum gaok. Wal jidatu, dan elang. Jadi antara elang dan gauk kan beda, sepintas sama. Beda antara gauk dan elang. Kalau elang yang agak itu sedikit, selang sama, cuman dia sama-sama besar juga. Elang, al-jidat elang. Wal faratu, dan tikus. Ini boleh dibunuh nih. Wal faratu, tikus. Wal aqrabu, kalajengking, boleh dibunuh. Wal kalbul, anjing gila. Anjing gila tak anjing gila. Kalau anjing gila jangan. Wal anjing jangan. Usah istilahnya. 5 macam yang boleh dibunuh. Jadi yang pertama gaok, wajidatu elang, wal faratu tikus, wal aqrabu kalajengking, wal kalbul anjing gila. Anjing gila itu boleh dibunuh. Itu kadang pikir orang jadi gila. Kalau anjing digigit, orang digigit anjing gila, mati. Ya kena. Ya, hadis wa Syaikhani an Ibnu Umar. Syaikhani 2 Bukhari Muslim. Khamsu
khamsun min haqqil muslimi ala muslimi raddut tahiyyati wa ijabati da'wati wa syuhudul janazati wa iyadatul maridi wa tasmitul atisi idza hamidallaha ta'ala. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah. Khamsun, ada 5 perkara min haqqil muslimi al muslimi, hak atau kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya. Ada 5 nih yang punya kewajiban, punya hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Yang pertama apa? Raddut tahiyyah, atau jadi penghormatan salam maksudnya. Raddut tahiyyah, menjawab salam. Assalamualaikum, jawab salam, bukan? Wajib enggak? Wajib, tapi wajib kifayah. Assalamualaikum. Orang jawab waalaikumsalam, yang lain nggak dosa. Nggak dosa. Cuma nggak ada kepala, nggak dosa, nggak ada kepala. Tapi kalau nggak ada kepala, jawab udah. Namanya kifayah. Kalau nggak ada yang jawab, cukup. Udah gugur kewajiban yang lain. Sama itu sholat jenazah. Sholat jenazah nih, kalau pada sempat membayangin, ada yang sempat seorang udah jadi, walaupun gak jamaah, seorang gak berjamaah, termasuk sholat jenazah tapi kifayah, ya. Ya. Yang pertama menjawab salam. Kalau salam itu kan tidak dinamisa. Wa idza khayyitum bi tahyatin fahayyu bi ahsana minha. Dan apabila kamu diberi satu penghormatan salam, fahayyu, maka jawablah. Dan penghormatan bi ahsana minha, lebih bagus darinya. Kalau orang bilang assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan biasanya kalau assalamualaikum gitu dong ya. Pertama, assalamualaikum. Udah, jawab. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, jangan kurang, nggak ada artinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih itu jawabannya, jangan dipas-pasin. Assalamualaikum, salam. Lagi marah. Assalamualaikum, salam. Menjelas, jangan. Jadi warung tahiyah, menjawab salam. Assalamualaikum maksudnya. Wa ijabati da'wah, mengabulkan undangan. Itu kalau kita sunat tuh ada orang selamatan 40 hari, selamatan syukuran anak, akikah, apa ya? Undangan pernikahan, apa itu undangan sifat-sifat undangan kebaikan. Tapi kalau undangan konser dan itu jangan itu undangan kebaikan, rapat yang berangkat untuk pemilihan maulid datang, wajib juga datang. Wasuhudul janazah, dan mengiringi janazah. Itu jenazah habis bayangin kan di pondok butuh, kita datangnya kan tentang ngiringin tuh, dapat 1 kilometer tuh gunungnya sebesar gunung Uhud. Saya belum pernah ke Mekah, ke Madinah, gambarannya gunung Salam, gede banget tuh, gede enggak? Jadi itu malahnya tuh 1 kilometer, gunung Uhud, ya. Jadi menyaksikan jenazahnya dari takziah, terus nyolati, terus antar. Kan ada hadisnya. Yatba'ul mayyita salah satu. Kata lagi. Yatba'ul mayyita salah satu. Akan mengiringi mayit itu tiga macam. Yang pertama ahluhu wa maluhu
wa amaluhu. Yatba'ul maita salah satu. Kayak pokok ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Kayak pokok wahidun. Kayak dihabis. Pada isnani kayak pokok wahidun. Maka akan kembali dua perkara. Kayak pokok wahidun dan akan tinggal bersamanya. Itu ayat hadisnya. Kayak jiru ahluhu wa maluhu wa yabqa wahidun amaluhu, dan akan tinggal sampai amalnya. In khairun fa khairun, kalau baik ya balasannya baik, wa in syarrun fa syarrun, kalau amal jahat ya jahat balasannya. Jadi keluarga walaupun anak yang paling disayangi kalau pemain meninggal mau barang istri yang dia sayang, yang dia sayangin banget, mau nggak kira-kira ini dikubur bareng-bareng? Kalau masih hidup nggak mau. Harta kami di mobil dibawa tuh nganter kan, keluarga yang kasih mobilnya nih dikuburin nggak? Nah, balik lagi, tinggal satu nih. Kayak di bawah itu nggak akan tinggal lah, tetap bersamanya amal. Kalau baik, nah, ngeri banget dah. Kalau masih baik dikatakan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Awwalu manzilin min manazilil akhirah. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Paman naja minhu Paman pada Aisyah, Paman Lagajar, Paman Baru Masak, yang artinya ini kata Nabi, kubur adalah merupakan awal pertama dari tempat tinggal akhirat, kubur. Dan akhir kehidupan dunia. Karena kalau udah mati kan udah nggak ada lagi keduniaan. Siapa yang selamat dari kubur, sisa kubur, maka selamanya dia sudah. Tapi siapa yang tidak selamat dari sisa kubur, selamanya akan lebih sedikit lagi. Ya, mungkin. Wa'iyadatul marid, nah ini menyebut orang sakit, jadi orang sakit anjuran dari hadis. Kita orang tak gitu ya. Udah menjadi tradisi itu orang kita. Sebenarnya ini memang hadis Nabi anjuran. Jadi kalau kita melaksanakan nengokin orang sakit, itu memang perintah, ada hadisnya, ini hadisnya. Namun dia ada kembali sunnah. Ya. Dan kalau kita kebanyakan kita kan kalau orang sakit, yang orang sakitnya masih bisa ngomong, masih ada komunikasi. Dan kita baca doa itu dia. Mereka baca doa, semoga saja Bapak, sudah emak kita, saudara kita ini sudah diangkat kesembuhannya, sudah diangkat penyakitnya, sembuh kembali. Kan? Tapi bukan itu juga. Setelah kita doain itu juga kita doa, pada yang sakit doain juga kami. Ya Pak, Bu, yang sakit Bapak, Ibu, agar kami juga sehat. Dan nanti kita ibu pulang dari rumah sakit bisa berkumpul lagi dengan kita. Minta doa orang saja diijabah. Iya, dan kemarin kebanyakan kita jangan sakit, udah doa mati, jangan begitu. Emang disuruh. Jadi kalau kita orang sakit, setelah kita doain kan kita juga doa dari dia supaya kita jangan sakit gitu. Kita banyak lagi sakit, jangan begitu. Nabi yang begitu, ya. Watasmitul atisi, dan mendoakan orang yang bersih. Idza hamidallah taala, apabila dia memuji Allah, begini orang bersih. Dia bilang alhamdulillah. Apa jawaban kita? Ya rahmukallah, ya rahmukallah. Terus
lagi? Jawaban pertanyaan. Kalau kita bersih nih, dijawabin sama orang tuh. Ya kita bilang alhamdulillah. Kita ya dengar ya Allah, semoga Allah dirahmat kepada. Terus apa lagi? Ada jawabannya. Ya di Allah terus. Wa yasmalakum. Sudah belajar dipakai begitu kan. Ya Allah, yahdikumullah, yasmuku balakum. Jadi kalau dia diam aja didoain, kalau dia baca itu maksudnya alhamdulillah, ya alhamdulillah. Kita baca yahdikumullah, yasmuku balakum. Kita yang doain, kita jawab lagi yahdikumullah, yasmuku balakum. Jadi kita setelah kita doain ya alhamdulillah, kita jawab lagi yahdikumullah, yasmuku balakum. Itu ada orang yang jangan dibakar main. Samsu jangan doain orang yang dibakar main. Jangan. Kalau masih ada orang escort, dia bakal main-main kan. Syaratnya doain kalau dia idza hamidallah. Kalau dia puji, kalau dia nggak puji Allah, jangan doain. Jangan doain kalau dia puji Allah dong. Dalam orang kalau ngomong karena jangan. Diketahui masyarakat tuh. Kalau waktu kita pakai bunyi, itu. Kalau apa yang kita bunyiin, setan bilang mau diketawain setan. Lagi ya. Khamsun minal imani malam yakun bihi sayyun min guna ala imana lahu at-taslimu li amrillah waridha bi qadarillah wat-tawfidu ilallah wa tawakkalu ala Allah wasabru inda sadmatil ula. Yang artinya khamsun ada perkara daripada iman itu, yang iman. Malam yakun bihi hunna, malam yakun bihi sayyun min hunna, maka bagi orang yang tidak ada 5 perkara itu, fala imanahu, maka tidak ada nilai imannya. Imannya dianggap tidak ada. Atas limu amrillah, menyerah diri terhadap perintah Allah. Jadi nurut terhadap perintah Allah. Waridha bi qadarillah, dan ridha dengan ketentuan Allah. Apa maksudnya? Begini contohnya. Kita umpama kadang-kadang orang yang suka ini orang yang ada imannya kurang, malah kurang lagi, umpama dia ada transaksi jual beli dah. Kalau jual beli contohnya, kita boleh hitung nih, umpama ada di perantaran jual beli motor, dihubungin sama yang pembeli udah ada, yang jual udah ada, udah cocok nih. Tahu-tahu yang membelinya kecelakaan, jadi kita motor sudah jahat nih. Berarti tuh udah boleh ikut tapi kopiman 200.000 dah ya, atau 200.000 dah, atau 500.000. Nah udah kasih DP, DP 50.000, buat 100.000, 50.000 dah DP-nya.
Dan waktunya pada saat waktu yang sudah perjanjian, orang tabrakan, kecelakaan, dia baru beli motor. Bagi orang yang lagi mana, sialan banget, sialan. Atau berapa 250.000 orang dari kecelakaan lagi, mendapat bayar DP 50.000. Ya, kalau orang beriman, ini ridho bi qadrillah. Ya dia udah memang sekian. Alhamdulillah, walaupun gajian di motor kalau dapat duit 50.000, nggak diminta ajarnya, apa jangan ya siapa kita berangkat hujan lagi, jangan tuh ya berangkat tuh hujan sialan banget, jangan. Makanya ketika Imam Syafi'i ditanya tentang makna iman, dia jawab tuh, iman itu ar-ridha al-muhafazatu bisyariah. Iman itu Anda memelihara perintah syariat. Wa ridha bi qadarillahi wa qudratihi, dan ridha dengan qadanya Allah dan kudratnya, ketentuan Allah. Bukan ibadah, wakis mati dan apa yang diberikan oleh Allah. Itu orang baru iman yang benar tuh, ridho dengan Allah dan bagian yang Allah berikan sama dia. Jadi ridho biqadarillah, ridho dengan ketentuan Allah. Wa tafwidu ila Allah, dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Makanya kita kalau berdiri, fokus baca ilahi anta maksudi waridha matlubi wafawidu amri ilahi. Baca sebelum tidur, ilahi anta maksudi waridha matlubi, dan ridhoku kami tuntut. Wafawidu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepada Allah. Kita kan kalau udah tidur dengan topa aku serahkan sama Allah. Baca lagi, baca Fatihah, baca Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq, An-Nas, baca ayat kursi, dan baru terakhir baca itu ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi wa fawidu amri ilahi. Jadi kita gampang apa ya, wa tawakkalu ala Allah, dan bertawakal atau berserah diri kepada Allah ini artinya udah usaha. Jadi kita usaha dulu, mau warung nih, buka usaha. Ada nanti laku dan tidaknya serahkan Allah. Jangan nggak ada usaha juga. Allah kan maha tahu kalau masuk rezeki. Ya, kalau kita lagi kadang-kadang PHK apa kan kerja tuh. Kalau Allah ya minta jalan supaya dapat lagi rezeki. Ya kan kerjaan banyak aja. Banyak zikir. Jadi tawakal Allah itu setelah kita berusaha, bukan menyerang bulat-bulat gitu, minta rezeki, nggak mau ngapain, pengen punya ini, dia itu tadi nggak mau ngapain, harus satu tawakal aku. Wasabru inda sadmatil ula, dan bersabar kita ketika mendapat musibah yang pertama kalinya. Jadi baru boleh kena perlu sabar kita, dikasih sakit, sabar. Kesimpulannya sabar apabila menerima musibah. Raul Al-Bazari Al-Ibni Umar, dari Al-Bazar dari Ibnu Umar.